Pernahkah kamu melihat atau menonton film Aladin dan Lampu Wasiat, Frozen, ataupun Avenger? Nah, ketiga cerita itu adalah contoh dari cerita fantasi. Nah, di sini kamu lihat ya penjelasan Ibu tentang cerita fantasi. Kita masuk ke bab 2, yaitu cerita fantasi. Jadi sebelum Ibu bertanya apa itu cerita fantasi, di pikiran kamu itu harus sudah ada kamu tanamkan kata fantasi. Jadi kalau namanya fantasi itu sama artinya dengan imajinasi, sama juga artinya dengan khayalan atau angan-angan. Nah, terus apa itu cerita fantasi? Jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi, khayalan atau angan-angan si penulis. Selanjutnya, ciri umum dari cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan di dalam cerita. Maksudnya, dalam cerita fantasi itu ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang ajaib, bahkan hal-hal yang bersifat mistis, gaib ataupun magic. Misalnya cerita Harry Potter. Nah, di dalam cerita Harry Potter itu ada sapu yang bisa terbang. Di dalam cerita Aladin dan Lampu Ajaib, Aladin mempunyai lampu ajaib atau lampu wasiat yang bisa mengeluarkan jin, dan jin itu bisa mengabulkan beberapa permintaan. Juga Aladin mempunyai permadani atau karpet terbang yang bisa keliling dunia. Nah, itulah yang dikatakan ada keajaiban, kemisteriusan ataupun keanehan di dalam sebuah cerita. Yang kedua, ide cerita terbuka. Maksudnya di sini si penulis bebas membuat ide cerita apa saja berdasarkan imajinasi atau daya khayalnya. Jadi di sini si penulis bebas membuat ide cerita yang tidak masuk akal dan tidak ada di dunia nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar yang dapat menembus ruang dan waktu. Maksudnya di sini dalam cerita fantasi itu bisa menggunakan dua latar. Misalnya latar masa sekarang atau masa lalu atau bahkan masa yang akan datang atau futuristik. Yang keempat, ada tokoh yang tak biasa atau unik. Jadi di dalam cerita fantasi itu tokoh-tokohnya punya kekuatan magic, kekuatan supranatural atau kekuatan-kekuatan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Yang kelima, bersifat fiktif. Artinya cerita fantasi itu kan sumbernya dari imajinasi atau daya khayalnya si penulis. Maka isi ceritanya itu semuanya bersifat tidak nyata. Yang keenam, bahasa yang digunakan bervariasi. Artinya bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu bervariasi, tidak menggunakan ragam bahasa baku. Jadi biasanya ragam bahasa percakapan atau bahasa ekspresif yang dapat menggugah emosi si pendengar. Jenis-jenis cerita fantasi dibedakan berdasarkan isi cerita dan berdasarkan latar waktu. Berdasarkan isi cerita, jenis cerita fantasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total. Cerita fantasi total itu merupakan cerita fantasi yang seluruh isi cerita berupa imajinasi atau khayalan. Jadi total keseluruhan, seluruh isi ceritanya itu murni adalah imajinasi atau khayalan si penulis. Nah, yang kedua, cerita fantasi irisan merupakan cerita fantasi berupa imajinasi atau khayalan. Namun beberapa bagian cerita seperti latar dan peristiwa merupakan nyata. Jadi di sini cerita fantasinya itu sebagian ada yang berupa nyata, ada juga yang merupakan imajinasi. Jadi sebagian ceritanya imajinasi, sebagian lagi yang merupakan kejadian nyata. Kita lihat berdasarkan latar waktu. Dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama, cerita fantasi sejaman merupakan cerita fantasi dengan latar waktu yang digunakan hanya satu masa. Misalnya masa lalu atau masa lampau, atau masa kini atau masa depan. Jadi hanya satu zaman saja yang digunakan. Yang kedua, cerita fantasi lintas zaman merupakan
cerita fantasi dengan latar waktu yang berbeda atau lebih dari satu masa. Jadi dalam cerita fantasi tersebut menggunakan dua masa, misalnya masa lalu sama masa kini atau masa kini dan masa yang akan datang. Oke, demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat buat kamu.